selamat siang. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Melinda Endarti. Saya mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun. Ya, Iya, maksud dan tujuan dan tujuan saya saya mewawancarai Bapak, saya di sini ada tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi ya, yang dimana saya harus mewawancarai perumahan yang Bapak kelola saat ini seperti itu. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya saya bicara? sebelumnya perkenalkan saya Wildan Hadi, yang mana saya di sini dari perusahaan PT Surya Bersama Propertindo. Salam kenal sebelumnya. Perusahaan PT Surya Bersama Propertindo ini sekarang kita bergerak di bidang properti, yang mana properti kami sekarang total jumlahnya itu ada 4 proyek, yang kebetulan pada saat ini kita sekarang sedang bergerak pengembangan di Jawa Timur, Surabaya. Oh baik, sebelumnya saya sudah pernah datang ya untuk ke proyek Bapak langsung dan di sini yang saya mau tanyakan itu sesuai dengan judul saya, itu kurangnya kepedulian kelurahan terhadap lingkungan sekitar dari efektivitas pembangunan perumahan di Gresik, Jawa Timur, betul ya Pak ya? Iya, betul. Iya, pertanyaan saya yang pertama itu apakah betul Pak dengan kepemerintahan kelurahan sekarang ini terlalu kurang bersosialisasi terhadap laporan dari masyarakat sekitar ya? Untuk beberapa pengalaman yang saya sudah tekuni, yang sudah saya jalani dari beberapa proyek, yang mana saya coba melihat situasi di kelurahan sini. Saya pertama kali pembabatan tanah, apa namanya, dan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Untuk pertama kali kita coba, tetapi dari pihak kelurahan, yang mana selaku pengatur di wilayah sini, yaitu Kelurahan Desa Hulaan. Kalau di sini desa yang bukan kelurahan ya, Oh baik, saya berarti bisa digarisbawahi bahwa itu desa ya, bukan kelurahan? iya, betul. Iya. Kalau di sini desa, yang mana dari desa kelurahan, mungkin kalau di satu sisi yang namanya desa sama kelurahan ada sedikit perbedaan, yang mana kalau dari desa itu sebuah yang mana manajemennya dari segi organisasinya, dari segi jajarannya itu masih belum terlalu berkompeten, sehingga dengan pengambilan keputusan-keputusan yang diberikan kepada masyarakat, ada yang sedikit, kalau bahasa masyarakat itu, ketidakadilan. Maka dari situlah timbul suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi di perumahan saya ini. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, mengapa dengan adanya pembangunan ya di perumahan di lingkungan kelurahan tersebut itu jadi lebih pro terhadap perumahan ataupun developer tersebut? Kebetulan saya langsung berbicara dengan developer dari perumahan tersebut kan ya, Pak, ya? Dengan Ya, Bapak Wildan sendiri? ya, saya sendiri Baik. yaitu selaku direktur operasional dari PT SBP, PT yang saya kelola, dan saya juga selaku penanggung jawab di proyek Surya Nusantara Residen ini. Nah, dari pertanyaan yang kedua yang tadi Mbak Melinda sampaikan kepada saya, bahwasannya pada saat ini mungkin terlalu, kalau dibahas dari segi uh, kelurahan terlalu pro terhadap kita, kalau bisa dibilang iya, dikarenakan mungkin ada beberapa situasi yang mana kita saling membutuhkan dari pihak developernya kepada kelurahan, begitupun juga dari kelurahan terhadap kami, sehingga dari situ kita bisa untuk segala pengaduan atau enggak segala sebuah keputusan-keputusan yang diberikan oleh kelurahan lebih banyak condong menguntungkan terhadap kita. Tetapi dengan adanya condong terhadap kita dari masyarakat lingkungan sekitar, mau kalau di lingkungan ini kita dibagi dua, Mbak Melinda, yaitu yang pertama ada yang terdampak langsung dan ada yang tidak terdampak langsung. Oh, Nah, baik. dari dua lingkungan tersebut itu ada beberapa yang sudah kita sepakati, yang mana dari yang disepakati ini tidak menemukan titik temu, yang mana dari ketidaktemuannya titik temu ini, sehingga sampai dengan saat ini yang jadi korban adalah dari pihak perumahan.
Oh gitu, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, mengenai kompensasi izin lingkungan terhadap warga yang terdampak langsung dan tidak langsung, itu kenapa diadakannya pemilihan ya atau segelintiran warga hanya yang kedapatan? Ya, jadi gini Mbak, pada tahapannya kesepakatan yang kita telah sepakati dengan antara saya dan pihak kelurahan dan pihak masyarakat, bahwasannya dari pihak developer itu memberikan kompensasi. Kompensasi itu adalah sebuah bentuk eh, apa namanya, sebuah bentuk tanda terima kasih atau enggak nyuwun sewu, bahasanya saya minta izin bahwa saya mau buka perumahan di sini. Dengan adanya perumahan tersebut kita memberikan kompensasi ataupun bahasanya karena dari lingkungan yang terdampak dari proyek perumahan kami, jadi kita memberikan kompensasi kepada masyarakat. Nah, dari sini mungkin saya mau perjelas adalah pada dasarnya sebenarnya kalau dari yang kita sampaikan kepada masyarakat ini, bahwasanya kita memberikan kompensasi dengan nominal sekian, kurang lebih ada 200 juta. Tapi dari itu yang kita berikan terhadap lingkungan, tetapi dari pihak kelurahan, sedangkan kan kalau kita ketahui bahwasannya dari pihak kelurahan, dari pihak izin atau enggak lingkungan itu kan terbagi dua ya, terdampak langsung dan terdampak tidak langsung. Dan yang mana dari dana yang kita berikan terhadap masyarakat itu, yang diberikan kepada masyarakat oleh dari pihak kelurahan itu tidak adil, yang mana kalau bahasa adilnya itu disamakan antara yang terdampak langsung dan Tidak tidak terdampak. langsung. Betul. Oh, baik. Jadi kalau bahasanya itu dipukul rata kompensasi tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita melihat situasi ini, seharusnya yang terdampak langsung, yang kena proyek, yang kena alat berat kita, itu kan mendapatkan kompensasi yang jauh lebih besar daripada lingkungan yang tidak terdampak langsung, yaitu yang agak jauh rumahnya dari proyek kami. Oh gitu gitu, ya. baik. Iya. Mungkin ini jadi bisa sebuah pengetahuan buat adik-adik di mahasiswa kampus Universitas Ibnu Khaldun ya. Iya betul. Menjadikan Baik, sebuah Pak. pembelajaran bahwasannya situasi pemerintahan baik itu dari kelurahan, kecamatan maupun bupati setempat kurang lebih seperti itu. Kalau begitu terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih juga atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak, saya tutup untuk wawancara hari ini. Ya, Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Elin, salah satu dari staf di kelurahan di daerah Menganti Gresik. Saya akan mewawancari beliau mengenai kurangnya efektivitas kepedulian mereka terhadap pembangunan di Surya Nusantara Residen itu sendiri. Ibu siapa? Dan Ibu Elin ya? Iya, betul sekali. Saya Ibu Elin dari salah satu staf yang bekerja di kelurahan di Gresik. Untuk pertanyaannya Bu, saya ingin bertanya ya, mengapa dari pihak kelurahan itu kurang sekali ya kepedulian terhadap efektivitas pembangunan yang ada di perumahan Surya Nusantara itu sendiri? Terima kasih Mbak Meli atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan dulu ya, seperti sebenarnya itu kurangnya kepedulian itu kita bukan semerta-merta ketidakpedulian tidak peduli ya Mbak. Kita itu mungkin saja di antara pihak developer dengan pihak kelurahan itu ada miskomunikasi. Karena terjadinya miskomunikasi antara pihak developer dengan pihak kelurahan, disitulah yang membuat mungkin di masyarakat orang-orang kelurahan itu jadi jelek ya namanya gitu. Dari mungkin karena masyarakat membicarakan hanya dari mulut ke mulut, hanya tahu luarnya saja dari pihak kelurahan, jadi membuat pihak kelurahan itu jadi jelek gitu loh, padahal dalamnya tuh banyak sekali hal-hal yang kita urus demi kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Kami memikirkan banyak hal, efek baik buruknya dari pembangunan tersebut, dan
pembangunan yang lain, bukan hanya di satu perumahan saja, seperti itu. Jadi saya harap masyarakat bisa mengerti dengan kondisi yang ada dan tidak berburuk sangka oleh pihak-pihak yang berada di kelurahan. Oh baik, berarti karena kurangnya miskomunikasi ya yang membuat pihak kelurahan itu terlihat jelek di mata masyarakat, seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Ibu Elin atas waktunya ya Bu ya. Ya, terima kasih juga atas waktunya.